Oh enggak, tidak bisa. Kalau kau dalam kembali bukan sebagai seorang muslim, jangan kembali sama Tuhan. Titik. Dan dalam kalian juga begitu. Jadi harus ada batasan di antara kita. Nah, gimana ya? Mama. Mama. Kita berdoa, kita mau setiap malam. Oh iya. 3 kali Mama bisa uji sama ini. Tapi gak apa-apa. Ini bukti bahwa saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Iya, silakan. Hancurnya hati seorang Iya. ibu juga seperti hati mama saya. Iya. Iya, sudah, silakan. Siapa yang bisa ngantar ya? Tuhan Yesus, aku percaya kau punya rencana besar buat anakku. Iya, Buat anakku Tuhan. silakan. Kami tunggu sini. Biar saya pulang naik apa nanti angkat. Pergi sana. Pergi sana. Saya bilang pergi. Gak perlu. Gak perlu kau beginian. Kau tak pakai sepatu. Aku gak pernah mau tahu ya. Lihat baby. Yalah, gak ada ini nanti. Bung tua aku kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Bila kacau. Ketika saya diketahui oleh publik khususnya masyarakat Aceh, mereka benar-benar menyadari saya ini menjadi orang Kristen, bahkan saya sudah menjadi seorang evangelis. Mereka datang ke rumah saya, mereka datang ke tempat mama saya, mereka memvideokan mama. Nah, di video itu sebelumnya abang saya tidak bisa nonton video itu. Setiap saya nonton saya selalu menangis. Saya ingat sekali sama mama, saya sangat rindu sama mama, rindu sekali. Saya umur 1 tahun, mama saya mendidik saya, menjaga saya, memelihara saya, dan mama saya juga sempat mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren dengan harapan agar saya tidak menjadi orang kafir sebagaimana mama katakan tadi. Tapi sebenarnya saya ingin katakan, saya bukan orang kafir. Saya bukan orang kafir, dan saya juga tidak pernah mau menjadi orang kafir. Bahkan juga saya tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Ada lagi satu penista melinkundang anak durhaka, jadi kafir karena pengen cepetan kaya, menghujat Islam dan para pejuangnya. Dia lupa siapa penciptanya, kini iblis yang jadi Tuhannya. Penghamba dunia, lupa akhiratnya, dasar kafir mata hatimu buta. Evangelis jahanam gombal gambul, tiap hari kerjaanmu ngibul. Pantat donatur kau cilat, makanya rajin menghujat. Sungguh kau manusia tak bermartabat, dasar kafir bejat. Aduh, jahanam penghujat. Tapi kalau nggak gitu ya nggak oten dong, ya kan? Tak ingatkah masa lalumu, waktu muslim kau sangat lugu. Sayangnya setan merasuki jiwamu, neraka jahanam menunggumu. Apa kamu gak sedih lihat ibumu, wanita mulia yang melahirkanmu? Berharap kau bawa dia masuk surga, malah kau berikan neraka dunia. Evangelis jahanam gombal gambul, tiap hari kerjaanmu ngibul. Pantat donatur kau cilat, makanya rajin menghujat. Sungguh kau manusia tak bermartabat, dasar kafir bejat. Jahanam penghujat, kafir bejat. Kau jahanam penghujat.
Oten? Nggak ada kerjaan lain selain menghujat gitu. Tapi kalau nggak gitu ya bukan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal kita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Saya beberapa hari terakhir ya teman-teman, itu cukup aktif berkomunikasi dengan Ustadz Iwan dari Arimatea. Di mana fokus dari Arimatea sendiri itu adalah mengurusi orang-orang yang murtad, anggota keluarga yang murtad, untuk bisa kembali mendapatkan hidayah. Jadi untuk orang-orang yang murtad ini, kita nggak patah semangat, kita tidak patah harapan kepada mereka, karena kita tahu, banyak orang di luar sana tuh murtad, lantaran teman-teman, lantaran minimnya ilmu. Kedua, karena kecewa dengan pribadi orang yang ada di dalam agama Islam. Jadi bukan masalah dengan agama Islamnya, tapi kecewa dengan pribadinya. Terus, alasan murtad yang paling besar itu biasanya karena mengejar yang namanya dunia. Banyak orang-orang meninggalkan Islam karena dia tidak mau dikekang oleh aturan, tidak mau hidup berdasarkan aturan agama. Dia ingin hidup bebas, tidak perlu sholat, tidak ada halal dan haram. Semua boleh dilakukan. Kalau di Islam kan susah. Makanan ada yang halal, ada yang haram. Pekerjaan juga ada yang halal, ada yang haram. Dia tidak mau dikekang dengan aturan seperti itu, sehingga dia maunya itu bebas saja. Makan semua yang boleh. Ya, terus, apapun yang dia pekerjakan, itu harus boleh. Boleh makan riba, boleh memeras orang, boleh curangi orang, dan sebagainya. Banyak yang murtad karena alasan itu. Karena hidayah jauh dari dia, pengetahuan jauh dari dia, karena tidak ada ketakutan akan siksaan api neraka. Sehingga dia bebas melakukan segalanya. Ini yang coba dijelaskan oleh tim Arimatea, ya, lembaga Arimatea, dan ada beberapa hal yang cukup mengejutkan saya, teman-teman. Ada beberapa hal yang membuat saya tuh merasa, waduh, miris sekali ya. Miris sekali, teman-teman. Jadi saya menemukan orang-orang yang murtad dari Islam ini banyak sekali yang menjadi anak durhaka. Saya juga bingung gitu. Nanti kita akan sodorkan satu persatu video-video yang lain. Ya, tapi ini di awal saya kasih lihat dulu lah. Contoh-contoh yang mungkin teman-teman udah tahu. Nanti saya akan kenalkan lagi dengan tokoh-tokoh yang baru, tapi mungkin saya taruh di Jadid HMC dulu. Ya, dimana saya shock, teman-teman. Kok bisa ya orang yang murtad dari Islam itu banyak yang kelakuannya menjadi nggak benar. Dia memeluk agamanya yang baru, tapi menjadi pribadi yang benar-benar 180 derajat berbeda. Kalau orang keluar dari Islam jadi ateis, ya mungkin jadi barbar, jadi jahat, itu masih bisa kita terima gitu. Tapi dia pindah ke agama lain, di mana dia bacot-bacot, ngomong-ngomong bahwa agamanya yang baru tuh lebih bagus, lebih baik, mengajarkan kasih, kebaikan, ya, cinta kepada sesama. Tapi yang kita lihat kok nggak sesuai gitu. Betul tidak, teman-teman? Kan kalau nggak sesuai ini kan aneh bagi kita. Sama misalnya kita lihat gambar nih. Kita pesan produk secara online. Begitu nyampe barangnya beda. Itu kita kecewa loh, bayangkan. Barang saja kita beli, di foto gambarnya seperti ini. Begitu nyampe beda. Wah, itu kita udah kecewa. Udah kecewa, teman-teman. Apalagi kok seperti ini gitu. Agamanya ngomong baik, sesama tuh harus begini, begitu gitu. Tapi begitu yang kita lihat, kelakuan orang-orangnya nggak benar. Ini gimana gitu? Gimana? Dan orang-orang yang murtad dari Islam, pindah ke agama yang lain, itu biasanya jadi durhaka. Saya bingung ya. Kok bisa jadi durhaka? Apa nggak ada lagi sisa-sisa ajaran Islam di dalam diri dia? Dia dari kecil dibesarkan secara Islam. Minimal masih ada dong sisa-sisanya gitu. Betul tidak? Kalaupun dia sudah jadi agama yang lain, biasanya masih tersisa sedikit itu kelakuan-kelakuan dari agamanya yang lama. Tapi ini benar-benar diubah ya? Diubah 180 derajat. Saya juga bingung gitu. Jadi misalnya gini teman-teman. Orang yang dibesarkan dari keluarga misalnya suka menabung,
Ya, hidupnya harus rapi, susun barang, nggak berantakan gitu kan. Terus dia merantau ke kota. Dari desa dia kuliah merantau ke kota, ikut pergaulan teman-temannya yang berantakan gitu kan. Mungkin teman-teman kosnya itu semua berantakan tuh, barang-barang dilempar, nggak pernah susun barang gitu kan. Yang sebelumnya dia menabung karena ikut teman-teman yang menongkrong di kafe jadi hedon gitu. Teman-temannya tuh semua foya-foya gitu. Dia mungkin akan terbawa dengan suasana teman-teman dan lingkungannya. Tapi biasa masih ada tersisa sedikit gitu. Kalaupun parah ya nggak separah teman-temannya. Kalau teman-teman itu berantakan sekali ya minimal dia berantakan doang gitu. Nggak sampai berantakan sekali. Kalau teman-temannya tuh boros sampai hutang sana hutang sini, ya mungkin dia akan boros tapi nggak sampai harus berhutang sana berhutang sini. Cuman mungkin nggak nabung lagi. Waktu dia di desa dia rajin nabung, begitu di kota dia jadi nggak rajin. Jadi pakai semua uangnya. Dikirim berapa uang jajan, uang saku dipakai semua. Tapi nggak sampai seperti teman-temannya yang mungkin hutang sana hutang sini. Ada sisa-sisanya biasanya seperti itu. Tapi saya nggak tahu ini kenapa kalau sudah memeluk keyakinan yang lain, tiba-tiba benar-benar berubah teman-teman. Berubah. Dan di sini saya akan kasih 2 case ya. Ada 2 case. Teman-teman coba lihatlah ya. Yang satu, nah ini dari Medan, yang satu lagi dari Aceh, tetangga. Yang satu murtad, ya, wanita setelah murtad meninggalkan keluarganya, bahkan nggak peduli lagi dengan anaknya yang masih balita, nggak peduli dengan mamanya, meninggalkan suaminya dan meninggalkan balitanya. Yang satu lagi, mamanya masuk rumah sakit tidak dia pedulikan. Dengan alasan apa? Mamanya itu tidak mau ikut keyakinan dia. Ngeri teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Pelacak kena hana kedehana. Kawannya kawan ka pesantren ku ajunya. Anakku putih dia ka pesantren daya ulumudin. Wajah ku kawannya kawan terka yang kubunya. Beberapa yang dia kubu kena kimbangan tidak tua ku kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Kalau tidak salah abang dari Aceh ya bang? Dari Aceh. Aceh. Ya, kalau kita bicara Aceh kan pasti ya semua orang udah tahu ya identik dengan Muslim ya. Bahkan sampai ada julukan Aceh itu adalah Serambi Mekah. Serambi Mekah ya, luar biasa. Nah, bisa cerita bang tentang daerah asal usul abang? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Bang Lase tadi, Bang Aposi tadi, nama saya Effendi Usman, nama baptis saya Afraham Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, yang dijuluki dengan Serambi Mekah, di mana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam, mayoritas beragama Muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, Kota Biren, Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2, di sebuah desa, dan saya tidak bisa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas, saya berasal dari Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2. Begitu Pak Aposi. Oke, artinya masa kecil Anda dihabiskan ya di Biren ya, Bang ya? Saya habiskan di Biren. Dan satu hal bahwa saya pernah dengar, Abang ternyata adalah seorang anak tunggal ya, Bang ya? Anak tunggal. Ya, bisa cerita Bang? Satu-satunya anak mama. Ya, baik Bang Aposi. Saya memang benar anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang, lemuringinang, lemurengagam. Artinya, saya ini laki-laki dan saya ini perempuan di dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya. Sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat 5 waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan, walaupun saya anak tunggal, mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain, asal saya
taat kepada agama, asal saya melakukan sholat. Ketika diperintahkan oleh mama saya untuk saya ke ladang, saya disuruh cuci piring, saya disuruh bersih-bersih rumah, saya tidak melakukan itu. Mama saya enggak marah-marah biasa aja, Bang. Tidak sampai dipukul. Tetapi apabila saya tidak melakukan sholat 1 hari 5 kali, mama saya itu sampai saya dipukul, walaupun saya anak tunggal. Satu hal yang mama saya minta, kamu jangan meninggalkan sholat, karena ini adalah satu perintah yang paling utama dan yang terutama di dalam agama Islam adalah ketika seseorang melakukan sholat. Inilah kewajiban yang mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Mau sakit, mau tidak sakit, sehebat apapun kesibukan kamu, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Malah ketika kita sholat sakit, kita tidak sanggup berdiri, sampai kita diizinkan untuk duduk. Kita tidak sanggup duduk, kita diizinkan untuk tidur berbaring. Kita tidak sanggup berbaring karena kita benar-benar sakit, seperti sakit Ayub, seperti sakitnya Nabi Ayub, sampai kita disuruh isyarat. Yang jelas sholat 5 waktu tidak boleh untuk tidak dilakukan, harus dilakukan. Sampai begitu Bang Apose, saya dididik oleh orang tua saya, oleh mama saya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Kita undang kemarin di debat, sudah dengan etik sudah mati butuh debat itu. Pak Stefrinya juga bukti untuk mereka. Biar tahu ini loh, pendetamu, rektormu. Kalau tadi malam kalian datang mantap kali. Ada Kapolsek macam udah. Kemarin di sini sudah kita rancang, jangan sekarang, nanti sore. Karena kalau nanti sore itu ada sensornya, sudah lengkap semuanya, sudah kita rancang. Ada Pak Marimnya itu kombes. Nah itu kita datangkan untuk apa? Jadi nggak ikut gini langsung. Karena Tuhan Yesus berkati kita ya. Amin. It's okay. Mati juga kembali. Ayo, mana mobil? Iya. Iya, Bapak. Saya hubungin Bapak ya. Misalnya ada ya, tapi ini kan masalah keluarga, uruslah. Ini Pak, maaf ini sebenarnya enggak. Ini saya sudah secara keluarga. Makanya saya bilang sama dia, saya enggak mau apa-apa. Iya. Sebenarnya saya udah bilang udah coba untuk bersama gitu, selesai nasihat jangan sampai ini persoalan ke polisi atau nanti ribut daerah ini kita buat hanya persoalan antara ibu dengan orang tua dengan suami ya. Nah masalahnya ya kan soalnya saya ini Uci pergi tanpa permisi. Enggak ya Pak ya. Tanpa ada permisi. Enggak bisa Pak. Bapak biar tahu ringkas cerita, Uci pergi dari rumah tanpa izin dari kami. Bukan masalah 24 tahun, tidak punya kebiasaan dalam rumah tangga kami ya Pak ya. Dan saya tahu ada yang mengajak dia pergi. Itu aja ya Pak ya. Bukan saya nggak tahu di Medan siapa orang yang mengajak dia pergi, kami tahu. Makanya untuk tidak ribut, saya coba dari kemarin saya ajak selesai secara keluarga supaya jangan jadi keributan. Mereka coba memperbaiki. Ya Pak ya. Sekali lagi Pak, tidak ada bicara masalah dalam agama ini sama di masalah ya Pak ya. Itu sama. Makanya dari tadi malam kan saya nggak ngomong apa-apa. kemudian Uci segera kembali ke Iya Pak. Apapun alasannya Pak Ustadz, saya tidak lepas Uci lagi. Dia harus pulang ke kami. Dan Mah, nggak mau tahu. Uci kan memang nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama mama lagi. Nggak mau tahu. Uci berhak lapor juga ke Medan. Silakan. Uci mau tinggal sendiri. Iya, silakan. Ya udah kita sama-sama bentuk. Nggak bisa gitu dong ya Pak. Saya hargai mama harus hargai hati saya dong. Kemarin mama udah cukup Uci tipu ya. Mama udah Uci tipu mama kapan? Coba kita di depan bapak-bapak ini kita buka yang sebenarnya. Tipu yang namanya. Uci mau bercerai sama Ari, pulang ke rumah mama. Uci mau nyewa rumah sendiri. Jadi apa Uci nyewa rumah sendiri? Dari mana Uci uang? Mama tanya kan? Dari mana Uci mau nyewa rumah? Dengan uang dari mana? Pulanglah ke rumah Ci 2 minggu dulu di rumah mama. Nah, Uci boleh siap itu menentukan sikap kata mama. Dan Uci siap-siap bekerja dengan si Paul. Ketahuan Uci membaca Injil, lalu bilang siap-siap untuk menyusun rencana. Tanggal 7 Uci ketahuan baca Injil, tanggal 8 Uci segera melarikan diri. Bukan melarikan diri. Atas ide si Paul, jelas. Oh si Hana ada ya Ci?
Saksi-saksi berikut Dia ada terserah di- dia terserah. orang yang dari Satpol PP, siapa-siapa yang mengurus ke kantor lurah untuk surat-surat uji itu bisa nanti diperiksa polisi. Itu saya minta tolong, ya udah. Untuk sekarang ini adalah usaha. Jadi ini kalau sama- kembali ke masalah awal, Mama bilang Mama baik-baik, mana begitu ceritanya. Sebenarnya gini, setelah diketemukan Alkitab, Mama bilang begini, ayo kita makan di luar. Ternyata Mama di situ bilang, koropin aja duitnya dulu. Begini begitu. Mama tadi cakap Uci nggak larang. Mama nggak larang Uci ngomong. Uci nggak larang ngomong. Uci ngomong sebenarnya ya kan Pak. Orang memang jago, orang duitnya, jangan buktikan. Mama ini kuasai kegelapan. Iya, Mama yang ngomong sudah terserah Uci. bukan Mama lagi. Jadi apapun nggak bisa. Oke, kita bawa secara dunia, akhirat. Ya udah. Secara hukum, secara apa kita bawa. Kan Pak Pol bilang begini sama saya. Seribu rumah di Aceh. Oh, itu Kita tipu. bangun. Bahkan mereka meledakkan Aceh dengan tipu muslihat bisa masuk ke Indonesia. Tahu? Dengan Seolah-olah 25 Desember Tuhan mereka lahir, 26 dihancurkan. Itu tipu daya terbesar, Tuhan tahu ya. ya, dengan tsunami atau apa kata mereka, tetapi jiwa terselamatkan. Amerika Serikat Jadi negara kalaupun tipu daya. Kalaupun memang harus diusir dari Indonesia, mereka tidak takut karena 700 rumah dibangun untuk orang-orang di Aceh. Tidak ada artinya, di mata Tuhan bisa hancur, harta kekayaan bisa lenyap, hilang dalam 1 detik. Kita saat ini bisa binasa, tapi 1 jiwa di atas sana Akan masuk penjajahan di Indonesia. 1 jiwa berharga Oleh di atas Amerika sana. akan masuk Itu perkataan. penjajahan di Thanks Indonesia. ya. Tuhan lihat. Apa yang salah? Kita buktikan sama-sama. Silakan antar dia balik ke sana. Mama kasih dia balik. Silakan. Tapi si Iji jangan berani ya. Kalau Ari kecuali masuk Kristen silakan. Mama izinkan. Dah cukup. Nggak payah-payah sama Mama. Aisyah, where are you baby? Mari aku minta Kak Maisa. Bisa dia bahasa Indonesia. Iya. Tukang sihir dia tuh tahu. Iya. Iya, oke. Tolong antar aja Iya. dia pulang anaknya jangan. Oke, ya bye bye. Barang-barang adek nggak mau diambil? Nggak usah. Nanti dibeli yang baru bisa. Boleh tuh adek. Dia aja nggak mau sama kau. Kasih sama bapaknya. Bentar Mau lagi, lahirkan dia, kau aniaya dia. bentar lagi adek sama papa ya. Aku sampai kau udah mau mati masih aku berjuang kayak gini demi keselamatan hidup kau. Kau sama anak kau. Ini yang kau buat sama anak kau. Mama apa kau? Dari baik-baik ku nasihatin kau. Tahu kau? Silakan mau ngadu kau sama Tuhan kau. Sana kau. Kasih dia sama bapaknya. Sekarang juga serahkan dia sama bapaknya. Gak berhak kau ngurus dia. Silakan kau pergi. Lapor kau ke polisi atas apapun silakan. Kasih dia sama bapaknya aku bilang. Aku nggak bisa kau ajak kau pulang baik-baik, kau nggak mau. Sekarang aku cara kasar aku. Kau tahu aku bilang. Ingat Ci, mama kau ini siapa Ci? Aku nggak bisa Ci disakitin. Sekali aku disakitin, aku balas dendam. Udah aku bilang, aku bukan ajaran tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu orang goblok yang punya prinsip gitu sama aku. Ditampar pipiku nggak salah, aku lawan orangnya. Kita tengok Paul nanti, kau tengok siapa si Paul ya. Kau nggak mati di penjara dia aku buat. Ambil Ri. Nggak ada. Kau pikirkan suci. Kau kan dicerai sama dia. Boleh sebentar. Gak usah main sandiwara, capek udah kayak gitulah. Iya, boleh Hidup ini sebentar. kenyataan. Sayang, silakan. Ya, sama papa. Ini sama papa sayang. Iya, papa. Cinta mama sayang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman nggak mau? Hari sampai Iji. Kau mau dua-duanya. Sedangkan kemarin udah sia-sia kau buat. Apa tanggung jawab kau selama ini? Apa enggak penyebabnya kalian ini? Kau biarkan dia terjerat kayak gini. Ini harta dunia yang enggak seberapa. Apa sih yang kalian dapat? Orang rela miskin. Kau aja rela miskin demi Tuhan kau. Apa yang kau dapat selama ini? Sekarang coba belajar kalian, balas ganti. Rela miskin kalian demi Tuhan kalian. Buatlah sekarang. Mana harta yang kalian kumpul dari si Paul? Nggak ada kan? Cuma ditipunya kalian.
Inna dina indallahil Oh, Islam. kita buktikan Ci ya, siapa nanti yang lebih benar. Uci bisa buktikan, kakak mama ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Silakan Uci pergi, diantar pun. Gantian. Kalau dalam perceraian, anak boleh gantian. 2 bulan sama Uci, 2 bulan masih Ari. Udah, titik. Jangan bantu. Oh enggak, tidak bisa. Kalau kau dalam kembali bukan sebagai seorang muslim, jangan kembali sama Tuhan. Titik. Dan dalam kalian juga begitu. Jadi harus ada batasan di antara kita. Nah, gimana ya? Mama. Mama. Uci tetap berdoa, tetap mau setiap malam. Oh iya. 3 kali Mama bisa Uci sama ini. Tapi gak apa-apa. Ini bukti bahwa saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Iya, silakan. Hancurnya hati seorang ibu juga seperti hati mama saya. Iya. Iya, udah, silakan. Siapa yang bisa ngantar ya? Tuhan Yesus, aku percaya kau punya rencana besar buat anakku. Iya. Buat anakku Tuhan. Silakan. Kami tunggu sini. Biar saya pulang nanya ke nanti apa. Pergi sana. Pergi sana. Bilang pergi. Tak perlu. Tak perlu kau ini. Kamu tak pakai sepatu. Aku pernah tahu ya. Lihat baby. Yalah, nggak ada di Indonesia atau di Inggris nih. Di Inggris di sana mau bahasa Inggris. Tuan Los Paul, tahu kok? Sana si Paul sembah. Apa yang bisa dibuat pendeta kau panggil? Ada ditolongnya tahu. Mana buktikan? Mana berani hadapin sini? Ikutinlah kau ke kantor polisi aja nggak berani ngikut. Itu aja dulu kau buktikan. Logika aja kita tahu kok. Jangan di akhirat kau bawa siapa-siapa ya. Di dunia ini aja nggak bisa kau bawa. Ya, jangan pas hati saya. Ya, 2 case ini teman-teman ya. Jadi dua-duanya sama gitu. Begitu mereka keluar dari Islam, mereka nggak kasih kabar kepada orang tuanya sampai berbulan-bulan. Jadi hilang begitu saja, mamanya sampai nangis ya. Yang satu mamanya Effendi Usman itu sampai nangis. Anaknya hilang. Ikut tim misionaris. Kalaupun dia mau ganti keyakinan ya kasih tahu. Saya ke Medan, saya lagi ikut pelatihan di agama saya yang baru. Saya sudah nggak Islam. Nah, mungkin orang tuanya walaupun sakit hati karena dia murtad, tapi minimal di satu sisi dia lega, anaknya masih hidup. Ini enggak, hilang begitu saja. Yang kedua juga sama. Sama gitu. Entah kenapa mereka ini ya, kelompok-kelompok mereka ini, kalau memurtadkan orang, itu nggak ada itu. Empatinya, rasa memikirkan orangnya itu nggak ada gitu. Mereka nggak pikir, keluarganya itu akan kebingungan, akan mencari gitu. Mereka nggak, pokoknya udah. Supaya kalian tidak kembali ke agama kalian yang lama, supaya kalian kuat di keyakinan kalian yang baru, diisolasi. Diisolasi bahkan nggak kasih kabar kalau dia masih hidup. Ini kan ngeri teman-teman. Ini sebab jatuhnya itu udah kayak penculikan juga gitu. Hilang begitu saja. Mamanya Effendi Usman itu nangis-nangis, nyari ke sana kemari. Dan kalian bisa bayangkan ya, keluarganya tuh keluarga pas-pasan teman-teman. Keluarga yang pas-pasan. Untuk hidup sehari-hari, ya mereka mencari dari kerjaan hari ini gitu. Istilahnya kerja hari ini untuk makan hari ini. Nggak ada yang ditabung gitu. Nah, itu kondisi mamanya teman-teman. Gara-gara cari dia, mamanya nggak kerja. Mamanya nggak kerja, nggak ada uang makan. Kan begitu. Jadinya hutang sana, hutang sini. Dan alhamdulillah banyak yang nolongin gitu. Keluarga-keluarga udahlah kasihan gitu kan. Dibantuin mamanya. Tapi kan kalian bisa bayangkan ya betapa sedihnya gitu. Dan Effendi Usman enak-enak di Medan. Ya, enak-enak gitu. Enak-enakan dengan fasilitas yang didapat dari agama sebelah. Terus selesai pelatihan jadi misionaris, ya dilempar ke daerah-daerah untuk memurtadkan orang, dapat donasi ya setelah menjelek-jelekan agama Islam. Dan dia juga tetap tidak peduli dengan mamanya gitu. Mamanya masuk rumah sakit dibiarkan. Dia bilang sama kami apa? Ya mamanya siapa suruh nggak mau terima dia. Bahkan dia agak marah karena dia nggak tahu siapa bapaknya. Ya, jadi dia
termasuk kesal karena mamanya itu nggak mau menceritakan siapa bapaknya. Ini kan kurang ajar gitu. Ya mungkin mamamu sudah tidak mau urusan dengan bapakmu gitu kan, sudah meninggal. Dianggap aja udah meninggal gitu. Kenapa kamu ngotot sampai harus melukai hati mamamu gitu? Kalian ngerti lah ya, ada seorang ibu nggak mau ceritain siapa suaminya, siapa bapak dari anaknya, itu pasti ada satu hal yang istilahnya udah sakit sekali gitu. Dan nggak ada gunanya juga diceritakan. Masa gara-gara kamu tidak tahu siapa bapakmu, kamu marah? Kamu ngamuk. Jadi kamu benci mamamu. Ini kan kelewatan, anak durhaka ini. Kecuali mamamu nggak urusin kamu. Kecuali mamamu membiarkan kamu, mukulin kamu. Ini nggak, mamamu setengah mati membesarkan kamu. Begitu besar jadi durhaka. Jadi durhaka. Dan orang seperti ini, di agama sebelah, itu diterima sebagai pemuka agama. Bayangkan teman-teman, orang seperti ini dianggap orang yang pantas memberitakan firman Tuhan. Apa nggak ada lagi orang lain gitu? Apa serendah itu Tuhannya sampai menggunakan orang seperti ini? Orang yang durhaka. Yang satu lagi juga sama. Ikut sebelah. Nggak sadar dia punya anak. Anaknya masih 1 tahun, dia tinggalkan. Gila nggak? Orang saja ya, kadang-kadang dia udah ribut dengan pasangannya, udah nggak tahan. Tapi karena mikir, waduh kasihan anak, dikuat-kuatin. Kita padahal pengen sesuatu, pengen beli sesuatu. Tapi karena anak kita lebih butuh. Mungkin dia lagi mau beli buku untuk sekolah, udah kita relakan. Orang tua itu lebih bagus. Dia babak belur, dia nggak makan, dia menderita demi anak. Kan seperti itu biasanya orang tua. Kalau bisa dagingnya itu dia yang berikan kepada anaknya, dia makan tulang. Berikan yang terbaik untuk anak. Tapi yang murtadin ini, kalian lihat, nggak peduli dengan orang lain. Balita dia tinggalkan, teman-teman. Demi agamanya dia tinggalkan balita. Terus dengan bangganya, oh ini adalah salib yang harus saya pikul gitu kan. Jadi dia disugesti, didoktrin, dicuci otaknya, agar menganggap bahwa nggak apa-apa kamu tinggalkan orang tua. Karena memang ajaran kita itu. Siapa yang tidak meninggalkan keluarganya dan mengikuti aku, maka dia tidak pantas jadi muridku. Kan begitu. Harus meninggalkan keluarganya. Harus pikul. Jadi ada kebanggaan bagi dia kalau dia pikul salib itu. Gila ini teman-teman. Saya bingung kadang-kadang ya. Kok bisa lah orang dicuci otak sedemikian rupa, bahkan aduh tega gitu. Kalau ada agama teman-teman yang membuat kita jauh dari keluarga kita, membuat kita membenci keluarga kita, membuat hubungan keluarga kita hancur, itu agama dari setan teman-teman. Saya harus katakan itu agama dari setan. Agama yang benar itu adalah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Membuat kita, ya, berubahlah. Memang awal-awal keluarga nggak terima. Itu wajar gitu. Agama nggak terima dengan pilihan kamu dalam memilih agama. Orang marah juga nggak mungkin selamanya gitu. Kan gimana kamu membangun hubungan saja. Marah 1, 2, 3 kali, lama-lama juga makin reda, ya gimana kamu menarik hati lah. Manusia itu, aduh, makhluk yang mengutamakan perasaan kok. Kalau kamu sama dia dekat, ya sudah, lama-lama juga dimaafin. Apalagi ini anak sama orang tua. Mau anaknya itu nggak beragama, mau anaknya ngapain pun, orang tua tetap sayang. Bahkan anaknya itu penjahat sekalipun, orang tuanya sayang. Betul nggak? Ada anaknya itu penjahat besar. Orang tua tetap sayang. Marah-marah gitu. Tapi yang namanya orang tua ya tetap orang tua. Ikatan darah tuh nggak bisa dihapus, teman-teman. Ya. Kalau di sebelah ya memang hubungan darah tuh nggak ada gunanya gitu. Harus ditinggalkan. Bahkan cuma di dunia ini aja ya, hubungan darah tuh cuma sementara. Selesai gitu kan. Di surga sama-sama jadi pengantin, dia bilang. Wah, sama-sama jadi perempuan. Mamanya jadi perempuan, jadi pengantin, dia pun jadi pengantin. Itu di sebelah, jangan disama-samain. Jangan. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan kalian lihat sendirilah, orang-orang kenapa ya kok bisa jadi durhaka seperti ini. Disayangkan sekali. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.